There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Sebelum kita mulai materi kita, satu orang yang buat ibadah, silakan Dewa. Kalau Bapak yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, kembalikan pujian syukur kepada setiap berkat kenyataan. Masih kita berasa baik pada saat pagi hari ini, masih kita Bapak yang baik sehingga Tuhan telah melaksanakan semua belajar kami. Mari kita memberkati kami, bahkan kita dengan segala hati, setiap kita ibadah dan terlebih dahulu juga Tuhan yang kebijaksanaan, kami dapat memimpin mengajari kami, hidup sabar dan berlindung. Terima kasih Bapak. Ada yang tahu? Apa sih itu keluarga? Terdiri dari ayah dan ibu dan anak. Ibu. Sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kerabatan atau hubungan darah. Terima kasih telah Kalau terkecil dalam masyarakat. Oke, baik. Pengertian keluarga itu adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama dan memiliki hubungan kerabat, baik karena perkawinan, kelahiran atau adopsi. Menurut kamus KBBI, keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kerabat yang mendasar pada masyarakat terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak. Oke, sebelum kita masuk ke fungsi keluarga, siapa yang tahu apa terdiri dari apa sih keluarga inti? Ayah, ibu, dan anak. Jadi kalau keluarga besar itu seperti apa? Kita masuk kepada fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut agama itu, keluarga merupakan tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai agama. Seperti kalau di keluarga itu kita harus, kita diajarkan untuk saling menolong, kita diajarkan orang tua kita untuk ke gereja, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan sebagai acuan kita dalam hidup kita. Baru menurut cinta kasih itu, fungsi keluarga merupakan tempat menyalurkan cinta dan kasih. Seperti ibu bilang, dalam keluarga itu kita harus saling mengasihi, tidak ada yang membenci. Karena di keluarga itulah kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama kita. Fungsi keluarga menurut iman Kristen itu yaitu sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala sesuatunya. Tertulis dalam Kejadian 1:28, setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, misalnya untuk memanfaatkan hasil alam, untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya. Yang kedua, fungsi keluarga menurut iman Kristen sebagai lembaga pendidikan yang utama dan terutama, yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Yang pertama berarti belum ada lembaga yang lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan
Apa sih isinya Efesus 5 ayat 22 itu? Coba buka kitabnya. Efesus 5 ayat 22. Siapa bisa membaca? Oke, jawabnya. Beginilah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Terima kasih, Tiffany. Iya, Bu. Oke, baik, kita melanjutkan materi kita tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Peran Allah dalam kehidupan keluarga kita itu membawa berkat dan kemuliaan ke dunia, mengikat hati seluruh anggota keluarga, mempersatukan anggota keluarga, memberi damai sejahtera dalam keluarga, menjadi pusat dalam keluarga. Yang kedua, sebagai pemberi berkat, pemberi pengampun dan memperbaharui menjadi manusia baru. Di sini maksudnya sebagai pemberi berkat itu kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kasih sayang lah. Kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Oke. Sebelum ibu mengakhiri materi ini, ibu akan mau bertanya. Siapa yang bisa menyebutkan apa sih ajaran Tuhan Yesus Kristus sebagai acuan dan teladan dalam hidup kita sebagai sebagai keluarga Kristen? Bu, Oke, jelas kan? itu kan seperti kasih dan pengampunan. Itu misalnya mencintai anggota keluarga, menerima dan memaafkan, dan menghormati dan menghargai. Oke, terima kasih dalam itu tangannya dulu. Selanjutnya ibu mau bertanya lagi, apa aja ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus yang penting kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya, Bu. Oke, semuanya. Yang pertama kasih, yang kedua pengampunan, kerendahan hati, kemudian kejujuran. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Kita masuk kepada kesimpulan kita. Keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan dan dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik atau fisik, mental, dan psikis, serta menjadikan perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga semesta. Keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus itu sebagai acuan dan landasan dalam kehidupan kita. Oke, sebelum ibu menutup materi ini, ada yang ingin bertanya tentang materi ibu ini? Enggak ada, Bu. Sudah pasti, Bu. Oke, Kayaknya ini. Tadi Bu, saya orang dia juga dengar semua apa yang dijelaskan tadi. Pertanyaan saya Bu, seperti apa tadi Bu keluarga kita yang harus hidup di dalam menjadikan Tuhan itu menjadi pribadi? Oke, di situ Kristus harus kita harus menjadikan kepala Kristus itu menjadi kepala keluarga dalam keluarga kita ya. Artinya itu kita harus menjadikan semua ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan kita. Jadi kita harus istilahnya, atau kan Ibu? Istilahnya kita harus saling mengasihi lah. Jangan jadi yang saling berantem. Kalau misalnya kita ada apa, misalnya kawan kita kurang kayak gitu, jangan jangan dibully-bully. Ya Bu, Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Oke? Oke. Terima kasih untuk pagi ini. Sekian materi Ibu. Enggak berhasil kita, Bu. Oke. Selamat pagi.